Al-Fatih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Salam dan salawat kita kirimkan ke hadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslim yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang beberapa hal yang bisa menghalangi datangnya jodoh. Jadi banyak orang di luar sana yang itu sudah pengen menikah, tapi ternyata tidak jadi-jadi. Ada banyak sebab sehingga pernikahan itu tidak terjadi. Yang pertama, kalau di Bugis Makassar karena uang panai begitu tinggi ya. Sedangkan di masa resesi pandemi, di masa pandemi ini terjadi resesi ekonomi. Sehingga sulit untuk memberikan uang panai yang begitu tinggi sesuai dengan permintaan perempuan. Tapi ada faktor lain yang sering saya temukan ya dalam konsultasi beberapa orang itu, yaitu gagalnya pernikahan itu atau terhambatnya pernikahan itu disebabkan karena adanya penghalang-penghalang yang sifatnya penghalang-penghalang goib. Ya, penghalang-penghalang goib. Apa itu penghalang-penghalang goib? Dalam istilah umum masyarakat menyebutnya penutup jodoh. Itu atau penghalang jodoh atau penutup jodoh. Jodoh itu tertutup secara goib karena adanya jin yang mencintai seseorang. Yang paling banyak terjadi itu adalah seorang akhwat, seorang anak gadis dicintai oleh jin. Ketika dia dicintai oleh jin dan ada ikhwan yang suka kepada dia dan datang melamar, biasanya penglihatan dari ikhwan itu menjadi buruk. Jadi dia melihat wanita itu menjadi buruk. Atau sebaliknya, akhwat yang didatangi untuk dilamar itu melihat ikhwan yang datang itu terlihat buruk, ya, dan lain sebagainya. Apa ciri-ciri yang ada pada diri seseorang sehingga bisa dideteksi atau mengetahui bahwa dirinya itu dicintai oleh jin, ya. Yang paling lazim terjadi itu ada pada mimpi. Jadi seorang akhwat yang sering mimpi, sering mimpi berhubungan badan, ya, itu sering mimpi berhubungan badan, itu tanda ada jin yang sedang mencintainya. Kalau ada jin seperti ini, maka pasti jodohnya susah datang, ya. Itu jodohnya pasti susah datang. Tetapi ini masuk kategori penyakit yang bisa diobati, ya. Diobati dengan cara-cara yang benar, ya. Pertama dengan rajin puasa, sholat malam, ya. Kemudian banyak-banyak bersedekah, dan lebih khusus lagi diobati dengan ruqyah jodoh, meruqyah diri agar jodoh itu terbuka. Jadi datanglah kepada ahli ruqyah untuk meruqyah diri. Yang kedua, bisa juga menggunakan metode terapi air. Jadi mengambil daun bidara 7 lembar atau 9 lembar ditumbuk, dicampur ke dalam air, kemudian dibacakan surah-surah tertentu atau ayat-ayat tertentu, kemudian dimandi. Mandi setiap hari selama 7 hari, kalau perlu sampai 40 hari. Nah, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, cinta yang berasal dari jin itu biasanya terjadi karena pertama, seorang akhwat biasanya sebelum tidur dia berdandan, ya, pakai lipstik, pakai bedak, eyeshadow. Kemudian saat tidur itu dia membuka pakaian, dan itu lazim, semua orang mau tidur pasti buka pakaian. Akan tetapi sebelum dia buka pakaian, dia tidak berdoa, sehingga jin itu melihat auratnya. Ketika jin itu melihat aurat, itulah jin itu jatuh cinta. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa sebelum pakaian itu dibuka, baca basmalah dulu, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian buka pakaian, maka mata jin itu akan terhalang, sehingga dia tidak bisa melihat aurat kita. Kapan dan dimanapun, dalam keadaan apapun, sebelum membuka pakaian, maka disunnahkan untuk membaca basmalah, agar aurat kita tidak terlihat oleh jin. Nah, sahabat muslim yang berbahagia, tapi jin ini tidak hanya cinta kepada perempuan, ada juga jin cinta kepada laki-laki, ya, seperti itu. Kalau jin cinta kepada laki-laki sama, dia juga susah menikah, ya, dia juga susah menikah. Bahkan ada yang lebih parah. Kalau jin yang mencintai laki-laki itu jin laki-laki,
biasanya laki-lakinya berubah dari sebelumnya dia suka kepada perempuan, akhirnya dia suka sama laki-laki. Nah, ini yang banyak juga terjadi, ya. Jadi penyimpangan orientasi seksual, LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender, ternyata itu tidak hanya terjadi karena penyakit mental atau karena efek dari pergaulan yang salah, tapi juga ada yang terjadi karena pengaruh bisikan-bisikan setan yang ada dalam dada manusia. Nah, kalau sudah seperti ini ya harus diruqyah, harus diobati, ya harus diterapi agar orientasi seksualnya itu fitrah, sesuai dengan fitrah manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan laki-laki itu suka sama laki-laki. Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan. Allah menciptakan Nabi Adam dan menciptakan Siti Hawa. Ya. Bukan menciptakan Adam dan kemudian Adam yang lainnya, tidak. Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa supaya Adam itu suka kepada Siti Hawa dan akhirnya lahirlah keturunan. Kalau laki-laki suka sama laki-laki, laki-laki cinta sama laki-laki, maka tidak ada keturunan. Nah, ini juga yang banyak saat ini terjadinya penyimpangan orientasi seksual karena bisikan-bisikan setan. Dan ini tentu akan menghalangi jodoh dan akan menghambat lahirnya generasi-generasi yang baru. Oleh karena itu, sahabat muslim yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari lindungi diri kita, ya, dari serangan-serangan gaib, dari pengaruh-pengaruh gaib, agar kemudian kita ini bisa berjalan atau bisa hidup sesuai dengan fitrah. Karena kalau tidak, kita akan menyimpang. Nah, di antara penyimpangan-penyimpangan tadi, yaitu adanya LGBT. Yang kedua, jodoh bisa terhalang karena adanya intervensi jin di dalam menghalangi jodoh kita. Sekira ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat antum sekalian dan juga buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.